Narzar Podcast masih season 6. Episode kali ini gua ada teman ngobrol ya, ditemenin sama teman lama gua. Kita udah kenal lama banget ya dari karena satu satu kampus lah, satu kuliah lah ya dulu. Dan mungkin topik kali ini kita ngobrolin yang ringan-ringan dulu. Karena nanti sama dia gua akan bikin konten beberapa episode juga ya, dari topik yang ringan sampai yang topik-topik yang berat dan seru lah gitu. Tapi untuk kayak kali ini gue akan ngomongin yang ringan-ringan dulu. Gue kenalin, oke, boleh kenalin nih. Oke, gua di sini itu namanya Herman, oke ya. Oke, ya ini kenalin, ini teman gue namanya Herman Tusiadi. Herman, sekarang lu kesibukannya itu yang mana ya? Lebih aktif ngajar sekarang ya? Lebih banyak ngajar. Ngajar ya, oke. Karena juga Herman juga udah istilahnya secara status pendidikan udah lulusan S2 lah ya, master Iya. master manajemen ya, Manajemen. MM kayak gitu. Tapi kita dulu kuliah S1 sama-sama kuliah di Fakultas IT lah ya. Ya, sama. Gitu. Nanti mungkin universitasnya di mana nanti lah kita ceritain ya. Iya. Nah, ini kebetulan gua sama Herman ya, kita udah lama temenan ya. Mungkin udah 15 tahun kali ya, Man ya. Kita udah kenal ya, Iya, 15 udah tahun. lama lah. Kita pernah aktif di komputer club ya kan, Iya. aktif komunitas di kampus lah gitu ya, lumayan aktif. Organisasi. Udah pahit manis cerita di kampus itu kita udah laluin lah ya, udah banyak Iya. banget lah ya. Banyak hal lah gitu ya. Sampai Benar-benar. perpolitikan kampus juga kita. Wah, luar biasa lah birokrasinya. Ya gue udah ngalamin, gue jadi pelaku, gue juga jadi korban juga ya. Nah, iya. Tapi ya itu another story lah gitu ya. Nah, jadi story ya lucu-lucu aja jadinya. Ntar di kemudian hari ya kayak sekarang ini jadi kita bisa ketawa jadinya. Ya gitulah. Jadi makanya buat anak-anak Gen Z sama nanti Gen Alpha ketika kuliah tuh ya, lu jangan, kalau bisa jangan kupu-kupu lah ya, kuliah pulang lu harus ya merasakan ikut organisasi lah ya. Ya organisasi apa yang lu suka lah gitu ya. Mau organisasi pecinta alam kayak apa, organisasi mahasiswa kayak BEM atau apalah gitu kan, atau apa senat gitu-gitu ya, ataupun yang benar-benar yang komunitas hobi gitu kan, hobi apalah, pecinta ini pecinta itu gitu. Oke, nah ini gue kenal Herman nih, orang yang juga, kalau gue kan sebelumnya ini ya, Man ya, di episode sebelumnya gue sering ngomongin tentang diaspora. Dan kebetulan juga di beberapa episode sebelumnya gue ngomongin konten traveling, yang kebetulan kan lu juga tahu gue habis dari Jepang gitu kan. Gue jalan-jalan Jepang, gue juga nge-review, nge-summarize gimana perjalanan gue di sana. Tapi juga gue ngomongin tentang diaspora, gimana orang Indonesia tuh harusnya jangan cuman jago kandang di Indonesia, tapi dia juga bisa berani untuk keluar negaranya kalau dia punya kemampuan dan punya modal gitu ya, punya duit lah gitu buat keluar. Dan ya menjadi inilah ya, mungkin terlalu berat ya kalau gue bilang kayak jadi storyteller atau apa diaspora, tapi ya diaspora gitu, lu orang Indonesia harusnya banyak keluar negara mereka untuk ya melakukan sesuatu lah gitu ya, apapun ya, Kebudayaannya juga kita bisa kebudayaan lihat. ya gitu kan, Betul. atau belajar budaya negara lain gitu kan, kayak gitu gitulah. Dan kalau di sekarang dunia sepak bola kan istilah diaspora lumayan terkenal ya, gara-gara timnas kita banyak pemain diaspora ya. Iya. Tapi diaspora itu kan maknanya luas ya, nggak cuman diaspora yang pemain bola kita yang sekarang lagi keren lah gitu ya, timnas. Ya kapan-kapan kita juga ngomongin timnas boleh juga kali ya. Iya. Ngomongin timnas, ngomongin Chelsea, ngomongin MU. Luar biasa itu. 11-12 itu. Chelsea MU. Tapi sehancur-hancurnya MU, gue setidaknya pelipur lara gue sekarang timnas kita jago lah, udah mulai ya ada asa untuk ke panggung yang lebih hebat lagi ya, yang selama ini kita idam-idamkan ya. Cuman jadi gue cukup terhibur lah ya, MU hancur tapi ya timnas kita lagi bagus gitu. Oke, kita balik ke topik ya. Nah, Herman ini kalau bicara soal diaspora, Herman juga termasuk orang yang udah sering keluar negeri. Kebanyakan kayak Malaysia, ke Thailand, ya, Vietnam, banyak lah, Hong Kong juga dia pernah. Tapi yang paling sering itu ya ke Malaysia ya, Man ya. Ke Malaysia udah berapa kali, Man? Mungkin 10 kali ya. 10 kali. Gue sering ngeledekin Herman, Man, lu udah berapa ratus kali lu ke Malaysia lu. Rumah kedua. Gila. Nah, gue sebenarnya bahkan gue sendiri pun
kadang-kadang penasaran juga sih, kadang-kadang agak penasaran juga kenapa si Herman ini sering banget ke Malaysia gitu ya. Dan mungkin kalau bicara Malaysia kan di Indonesia ya, orang-orang Indonesia kan stigmanya kan Malaysia ini selalu sering konotasinya selalu negatif ya. Maknanya selalu negatif gitu. Betul. Misalkan yang suka ngejiplak budaya Indonesia lah, ngejiplak batik lah, ngejiplak inilah, rendang lah, apa segala macam gitu Iya. kan. Ngeklaim gitu. Cuma kan kayaknya nggak fair ya kalau kita ngelihat Malaysia cuma dari sisi yang negatifnya mulu kan, kayak kenapa selalu kalau bicara soal Malaysia selalu yang buruk-buruk gitu, yang jelek-jelek ya, kayak mereka ngecaplok apa, mereka ngeklaim apa, niru ini niru itu gitu kan. Padahal anak-anak Indonesia juga demen nonton Ipin Upin ya. Nah, Ipin suka Upin banget. gitu. Dan mungkin jangan-jangan anak Malaysia suka unyil kali ya. Unyil lah. Film unyil. Tapi Ipin Upin lebih canggih sih ya, dia Iya. udah animasi ya. Kalau Unyil kan masih pakai wayang orang ya. Iya. Nah, mungkin gue pengen ini kali ya, kita pengen ngobrol apa sih yang dari sudut pandang kacamatanya Herman, seorang Herman Tusiadi ini. Apa yang lo lihat Malaysia ini sampai lu 10 kali atau bahkan lebih kali ke Malaysia, dan udah kalau orang udah ke suatu negara lebih dari 5 kali aja tuh udah pasti tujuannya bukan cuma traveling cari liburan, tapi ada yang dia cari juga biasanya gitu. Apalagi Herman yang udah 10 kali ke Malaysia. Nah ini gue mungkin pengen coba ya, di episode ini gue pengen coba kita expose lah ya, kita coba ekstrak nih apa yang Herman temukan selama ini di Malaysia, apa yang menjadi inspirasinya Herman berulang kali ke Malaysia gitu kan, dan apa aja hal-hal yang keren atau yang bagus yang ada di Malaysia yang jarang banget atau hampir nggak pernah diceritain di media-media, terutama di media-media kita di lokal di Indonesia gitu ya. Ya mungkin setidaknya membalancein ini kali ya, menyeimbangkan berita-berita negatif ya, kita seimbangkanlah dengan yang hal-hal yang bagus gitu ya dari Herman saksikan selama ini di Malaysia. Sebelumnya gue mau nanya Man, biasanya lo kalau ke Malaysia itu, apalagi yang mungkin beberapa kali terakhir ya, 5 kali terakhir gitu, lo kalau ke Malaysia tuh berapa hari sih stay-nya di sana sekarang? Mungkin sekarang lebih lama lagi ya, bisa 2-3 minggu ya. 2-3 minggu ya, 2-3 minggu. Oke. Terakhir tuh yang tahun ini ya? Tahun ini Berarti di awal di bulan Juli Juli ya? Juli kemarin. Ya, itu 3 minggu kalau nggak salah ya. 3 minggu. Lu ngajak gue juga kan? Iya waktu itu. Cuma kan gue mikir ya, gila nanti duit gue nanti kurang nih pas ke Jepang. Jadi gue mikir-mikir. Karena waktu itu kan gue lagi unemployed juga kan. Oke. Nah, oke Daman. Mungkin apa yang pengen lu mungkin gak apa-apa kali ya, pengalaman pertama atau dulu kan kalau nggak salah lu bilang lu tahun 2010 ya sama teman-teman gitu kan, Iya, betul. ke Malaysia gitu kan. Nah, Pertama kali first impression lu kayak apa, terus keberapa kalinya kayak gimana impressionnya, terus yang terakhir kali apa yang lu cari gitu lah mungkin ya. Mungkin kalau first impression kan benar-benar nikmatin liburan ya, vacation, Iya. nyari-nyari tempat hiburan apa segala macam ya, wisata kayak benar-benar turis lah gitu. ya. Nah cuman pas kemudian nanti yang kedua, versi yang apa yang lu cari setelah itu, setelah liburan apalagi yang lu cari, terus yang terakhir apalagi yang lu cari gitu kan di Malaysia, atau apa yang lu temukan lah yang selama ini yang mungkin jadi sumber inspirasi lu atau motivasi lu untuk balik lagi ke sana gitu. Boleh deh cerita deh. Oke, jadi gue waktu itu berangkat ke Malaysia itu kan bareng sama teman-teman tuh. Nah, waktu berangkat sama teman-teman itu banyak yang ngelihat sesuatu yang baru lah, kebudayaan mereka atau kebiasaan dari mereka atau apa gitu. Awal-awal tuh kesannya itu kita kan selalu mendengar masalah, selalu dibilang katanya, oh kalau Malaysia itu selalu menghina di Indonesia, sedangkan Indonesia menghina Malaysia ya. Iya Misalkan sering ya. ya, saling Istilahnya menghina ya, saling. mungkin kata-katanya muncul itu selalu bilang kalau misalkan orang Indonesia dibilangnya tanda kutip ya, sorry ya, bilangnya Indon, oke ya. Iya. Sedangkan kalau Malaysia itu munculnya itu Malaysia kan. Iya. Istilah itu kan. Ya. Zaman-zaman di Kasko sama di mana Betul. dulu sering banget kayak gitu. Ternyata hal-hal seperti itu kalau kita dengar nggak macam, pas saya datang ke sana itu aku ngerasain nggak seperti itu. Karena kenapa? Pas kita belanja atau apapun mereka tuh welcome.
Bahkan ketika kita pikirnya itu orang bule pun, orang bule kita ngomong sama dia, kita bilang thank you sama dia, malah dia membalas dengan kata terima kasih, bayangin aja. Jadi bahasa juga pengaruh ya. Jadi saya memilih banyak sering ke Malaysia itu karena perbedaan bahasa itu sangat kecil banget. Jadi Melayu dengan bahasa Indonesia itu hampir mirip gitu. Dan orang-orang bule sana juga berusaha untuk bisa bahasa Indonesianya, bahasa Melayu ya, terutama Melayu ya. Terus kalau dari awal sih emang kesannya itu lebih banyak wisata lah ya. Kita mau lihat segala macam. Pertama kali lihat, wah Menara Kembar itu kayak begini loh. Petronas ya. Petronas tuh, sampai lihat mobilnya Alex Young tuh. Itu luar biasa, itu bangga banget. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Cuma kalau dulu mobilnya sempat digantung, itu luar biasa, keren banget gitu. Nah pas jalan-jalan ke sana pun banyak hal yang kita lihat. Ini kok produknya banyak kan coklat-coklat itu dari Indonesia, dari ini. Nah, sempat bingung tuh. Kita bawa oleh-oleh kok made-nya Indonesia gitu segala macam. Tapi walaupun itu nggak semua sih segala macam. Oke, saya lanjutin ya. Jadi next setelah saya sering ke sana itu, saya balik lagi ketika udah terbiasa ya, udah terbiasa pergi lah segala macam. Nah, ketika udah terbiasa pergi, ya sekarang cenderung lebih arah ke bisnis gitu. Bisnis itu berarti ya ngeliatin, wih barang-barangnya ada yang murah nih, lumayan nih. Kayak waktu itu saya pernah pergi berangkat pas deket bulan-bulan Desember. Berarti pas bulan-bulan Desember itu biasanya banyak promo tuh, bahkan setengah harga. Nah ini, nah yang saya dapetin itu ya tiket-tiket yang ke Malaysia itu kadang terjangkau, murah segala macam. Dan barang-barang yang kita jual itu kadang nutupin. Mungkin ada di sini, mungkin orang-orang sering dengar namanya just tip gitu-gitu. Just tip. Nah, saya nggak jalanin just tip, tapi dengan saya menjual barang yang kira-kira ini laku atau apa segala macam, itu nutupin harga tiket. Dan objek wisata Indonesia itu memang sebenarnya luar biasa, tapi harganya itu loh, tiketnya kadang kan kita sering dengar harganya diketok segala macam. Dan saya sering ke Malaysia itu sampai ke tempat wisata pun harganya itu masih normal. Itu yang membuat kita nggak ragu-ragu untuk ke tempat wisata kita harus persiapin minuman, makanan segala macam. Karena di sana itu sevel atau apa di Malaysia itu udah terlalu banyak gitu. Dan lengkap ya? Harganya itu relatif mirip-mirip gitu, nggak beda jauh seperti di Indonesia. Misalnya kalau di Indonesia Indomaret atau Alfa, kalau sampai ke pedalaman kan harganya beda jauh kan, terkadang kan. Nah di situ itu nggak, bedanya sedikit banget. Dan banyak sih yang bisa didapetin gitu. Terus habis itu di sana itu sesuatu yang menurut saya unik itu adalah kayak kita nginep di satu tempat itu ada orang bulenya, ada orang, saya pernah satu kamar itu dengan orang Vietnam sama orang dari Malaysia sendiri, kadang juga dari Thailand juga ada segala Sorry, macam. ini hostel ya? Ya, jadi nah mungkin kalau di sini itu istilahnya lebih ke hostel ya kalau di Indonesia ya. Tapi kalau sana itu ada istilah yang lain itu. Apa Jadi dia seperti apa ya? Seperti kapsul mungkin ya, kapsul yang sekarang kan udah terkenal ya, mungkin udah banyak kapsul ya. hotel. Kalau dulu mungkin di luar negeri lebih cepat ya, kapsul udah ada segala macam. Nah, di situ itu enaknya kalau kita nginep di semacam tempat itu kan kita bisa sharing kulkas, kita bisa sharing juga makan, minum segala macam. Nah, di saat kita nyantai-nyantai itu, nah kita bisa ngobrol sama mereka gitu. Terkadang kalau kita cocok, kita bisa berangkat jalan-jalan bareng sama mereka tuh. Jadi udah terbiasa lah kita jalan-jalan sama mereka. Terus habis itu kita dapat sesuatu. Dapat kenalan baru ya? Kenalan baru segala macam. Dan networking. Itulah salah satu hotel kan mungkin harganya lebih tinggi ya. Nah, ini tempatnya itu nggak terlalu mahal. Dan itu juga banyak, bukan hanya di Malaysianya aja, bukan hanya di Kuala Lumpurnya aja. Bahkan saya melihat Penang juga ada seperti itu. Bahkan Ipoh pun juga ada tempat seperti itu. Dan saya sering mengincar itu tempat tinggal yang kalau bisa itu satu kamar itu isinya cuma 4 orang atau 8 orang. Jadi itu bisa kayak kolaborasi segala macam. Nah, dapat sesuatu yang menyenangkan lah. Kalau saya kan juga nggak hanya Kuala Lumpur, jadi saya mulai ekspos pergi. Saya mencoba ekspos gimana cari naik kereta ya, kereta sana kan namanya ETS ya. ETS sana saya coba pergi. Nah ternyata itu ada tempat-tempat
yang terkenal juga kayak misal Penang, Ipoh segala macam, dan orang kan identik dengan taunya itu Penang itu orang mau berobat ya. Iya ya, Berobat medical tourism. ternyata di sana itu kulinernya luar biasa, dan rata-rata di Penang itu mungkin kalau orang yang tinggal di Medan mungkin mirip, di Penang itu makanannya dengan di Medan. Oh. Bahkan ada kapal yang langsung direct langsung dari Medan langsung ke Penang, dan harganya Kapal terjangkau. laut apa pesawat? Pesawat. Oh, pesawat. Oke. Jadi kalau Ipoh yang saya lihat itu lebih kayak semacam kota tua. Jadi banyak orang-orang yang mau nikmatin rasa hari tuanya itu santai segala macam. Nah, banyak kan mereka di Ipoh segala macam. Masih kebudayaannya masih biasa-biasa gitu, cuma ya yang didapetin adalah suasananya seperti kalau yang diincar dari Penang atau misalkan dari Ipoh, banyak kan orang nyari mural. Mural itu kayak gambar-gambar unik gitu. Di dinding itu digambar segala macam. Sorry, mural di tembok apa jadi tembok. lukisan? Di tembok. Oh, di tembok. Jadi dia gambar di jalan. Jadi banyak sesuatu yang apa ya? Jadi kotanya itu jadi hidup gitu. Nggak kaku, nggak apa segala macam, dan Ipoh, itu Ipoh. Iya, di Ipoh. Okay. Lalu kalau dari sisi makanan juga melihat kan kalau misalkan di Malaysia itu ada grade-nya. Jadi ada grade A, grade B itu bagus atau enggak. Jadi makanan di Malaysia itu terjaga juga gitu. Dan tidak tutup kemungkinan misalkan ya food truck segala macam gitu-gitu juga makanannya itu sangat murah sekali. Bahkan di sana itu seafood itu harganya jauh terjangkau ya. Kalau di Malaysia itu luar biasa ya. Dibanding di Jakarta. Dibanding Jakarta agak tinggi ya, agak tinggi. Kalau Jakarta agak tinggi, dan di sana itu kalau misalkan mengenai rasa segala macam mungkin Indonesia sebenarnya nggak kalah. Cuma kalau dari sisi harga sana lebih terjangkau. Buktinya sering kita lihat kan banyak orang tuh makan seafood itu di Jalan Alor ya. Jalan Alor kan malam-malam tuh kan ramai banget tuh, Jalan Alor terkenal dengan seafoodnya. Alor nih di Kuala Lumpur ya? Iya, di KL Kuala ya? Lumpur. Seperti itulah. Oh, oke. Nice. Nah, itu kalau seafoodnya freshnya sama di Jakarta sama freshnya apa lebih atau bahkan lebih fresh di sana menurut lo? Mungkin kalau sana itu lebih fresh mungkin ya, lebih fresh, tapi relatif lah ya, kita nggak bisa bilang juga ya, takutnya nanti tempat lain juga, karena saya juga pernah ke Belitung aja, di Belitung aja emang luar biasa ya, seafoodnya itu lebih fresh lagi gitu. Iya benar. Nah itu Belitung ya. Kita pernah ya liburan bareng ke Belitung kan, itu ikannya luar biasa, seger banget ya. Betul. Ya cuma itu kan karena di laut langsung ya, cuma kan kita kalau KL dibanding Jakarta kan sama-sama kota yang mungkin lautnya agak jauh, accessible tapi agak jauh, tapi juga lautnya belum tentu sebersih dan sebagus di Belitung atau di Bali atau di mana lah gitu kan, apa di Maluku. Ya. Oke, FYI kita juga pernah ya Man ya, kita juga pernah liburan bareng ya ke Malaysia, dan Herman tentu saja Herman jadi tour guide kami waktu itu bareng teman-teman juga. Kita waktu itu Herman bawa kita ke hari pertama kita langsung ke Pulau Langkawi. Pulau Langkawi berapa hari kita ya? Kayaknya cuma 2-3 hari ya. Terus habis itu baru ke KL, Kuala Lumpur. Terus habis itu diajak ke Genting. Habis itu balik lagi ke KL. Dan gua ngerasa itu tuh tahun kita tuh ke sana 2018. Jakarta itu belum punya MRT. MRT-nya masih pembangunan. Tapi gue tuh ngerasain MRT dan sejenisnya, MRT, LRT dan sejenisnya tuh di Malaysia dan Singapura. Jadi pas gua ngerasain MRT Jakarta itu gua udah biasa aja gitu, nggak kaget lah. Gitu kan. Cuman ya gua ngerasa kayak ini gua kan termasuk pengamat transportasi umum lah ya mana, antusias lah, public transport antusias gitulah ya. Dan gua ngeliat tuh gila, Malaysia itu modern banget transportasi umumnya, transportasi keretanya itu modern banget, rapi, bersih gitu kan, nggak kalah sama Singapura gitu. Kemudian baru gue di tahun yang sama gue baru ke Singapura dan lihat oh iya hampir sama lah gitu, beda-beda tipis lah gitu ya. Gue amazed-nya gitu, dan Malaysia tuh udah banyak banget line-nya ya, train line-nya tuh udah banyak banget gitu loh.
LRT, MRT, Iya. kereta jarak jauh, apa. Jadi kemana-mana udah kita main kereta kan. Iya. Udah dikit banget kita pakai taksi, jarang banget kita pakai taksi ya. Hampir jarang banget. Jarang banget. Paling pas kita yang kemana gitu, gue lupa daerah mana gitu. Gue inget klubnya Bambang Pamungkas dulu di sana tuh apa namanya? Selangor ya, Selangor. Selangor. Kita pas ke Selangor aja kita naik Grab ya waktu itu Grab. Ya itu cuma sekali 2 kali doang gitu. Sisanya kereta gitu. Dan gue ya makanya kenapa gue lihat tourism di Jepang, Malaysia, Singapura, even mungkin Thailand itu luar biasa hebat. Maksudnya jauh lebih tinggi daripada tourism di Indonesia, mungkin karena salah satu faktornya menurut gue sih akses transportasi umumnya yang sangat praktis gitu ya. Praktis banget. Praktis, orang nggak harus nyewa mobil, nyewa motor, nggak kayak di Bali gitu kan. Di Bali baru sekarang mulai bikin MRT. Dari dulu kemana aja, ya kan? Kemana aja bos? Gue pikir mereka nggak mau bikin MRT karena alasan adat tradisional tuh. Ternyata ujung-ujungnya mereka juga, pemerintah Balinya juga ya udahlah kita bikin MRT deh daripada hancur-hancuran, sumeraut, macet segala macam. Ya kenapa kan dari dulu kan gitu ya. Betul, itulah betul. kesalahan dan kekurangannya Indonesia ya, makanya kadang-kadang kalah bersaing sama negara lain yang padahal kita wisata alamnya jauh lebih bagus. Jakarta gitu. aja baru bikin ya MRT ya. Baru selesai 2019. Iya. Baru bikin 2013 2014 baru benar-benar bikin gitu kan. Kalau di Malaysia itu butuh 10 tahun mereka untuk dari pertama kali dia bikin rutenya itu dia butuh perencanaan sampai 10 tahun tapi jadi semua. Ya. Nggak pakai wacana bertahun-tahun kan, langsung jadi gitu ya. Dan itu luar biasa sih. Terlepas perdana menterinya itu ternyata koruptor ya, tapi setidaknya dia memberikan fasilitas yang bagus buat masyarakatnya kan. Iya, benar-benar kebantu banget. Dia di Malaysia itu ada istilah namanya Komtar. Jadi Komtar itu kayak pusat di sini mungkin stasiun kota misalkan. Nah, Komtar itu di beberapa negara Malaysia itu di beberapa kayak di Penang, seperti kalau di Kuala Lumpur itu Komtar itu udah luar biasa tuh pusat bisnya segala macam. Jadi kita akses pun mau ke bandara mau kemana naik bis itu udah biasa gitu. Seperti kita kan masih inget ya waktu kita ke bandara naik bis ya. Naik bis ya. Coba kalau misalkan di Indonesia mungkin kalau kita naik bis juga mikir-mikir kadang atau gimana ya. Terus juga lama, kadang juga apalah gitu. Justru bukannya kita aja yang naik bis, bule-bule segala macam, mereka lebih milih naik bis gitu. Karena bisnya itu juga nggak lama nunggunya. Jadi setiap berapa menit dia ada lagi, berapa menit. Nah, kita naiknya itu lewat KL Sentral ya. Iya, KL Sentral ya. Itu transportation hub-nya yang besar dan ya. saya juga kagetnya itu lihat KL Sentral itu dulu kan mungkin kalau stasiun kota dulu kan lebih masih agak semeraut ya, segala macam. Nah, pas lihat KL Sentral itu pertama kali saya lihat, wah itu luar biasa. Seperti mall kecil lah ya, kecil ya. Integrasi ke mall juga kan. Betul. Gila tuh. Bahkan seperti Bandara Soekarno aja dulu kan lebih kayak bandara ya, bukan konsep mall ya. Iya, itu betul. Pas pertama kali saya pergi ke Kuala Lumpur itu bandara pas mendarat, kalau AirAsia kan udah pasti KRI A2 tuh. Nah, pas kita mendarat tuh turun, itu udah kayak mall dalamnya. Itu luar biasa. Jadi kita mau nunggu mau apa di situ udah kayak nyaman gitu. Itu dari tahun berapa tuh? Udah semodern itu? 2010. 2010? Udah ada. Gila. Itu udah ada. Itu luar biasa. Bahkan yang transit itu dia sistemnya gini. Setiap tempat petokoan gitu atau di mall-mall itu ada toko-toko itu, kalau ada karpet, nah kita boleh tidur di situ. Jadi dia kasih tempat buat kita tidur. Ngebolehin lah ya. Bolehin. Nah kalau kita kan bingung. Mungkin jangan-jangan kita gelar di mana-mana ya ini. Iya. Nah juga di sana itu kalau saya lihat sih lebih aman ya. Lebih aman ya. Iya benar. Dan gue ngerasa ya mau waktu itu di Langkawi, mau di Genting, mau di KL, dikit banget yang semeraut dan kotor ya. Kebanyakan bersih gitu, rapi gitu. Gila, bersih banget. Mungkin ada ya daerah kumuh ya, cuma betul. Ya kita kan nggak kesana gitu ya. Cuman ya mostly rapi dan bersih gitu. Terus ya relatif aman kan. Waktu itu kita pernah jalan-jalan malam, jalan kaki malam-malam yang nggak ada nothing happen dan nggak ada yang kita nggak merasa terancam apa-apa gitu kan. Itu luar biasa sih. Ya makanya kenapa ya Indonesia tuh harus introspeksi ya. Oke lah sekarang Indonesia maju ya. Cuma kan kalau dibanding tahun 2010 2011 kita hancur-hancuran dibanding Malaysia ya. Secara fasilitas segala macam infrastruktur kan. Cuman ya kita telat. Cuman oke lah ya kita bicara Malaysia aja. Jadi ya itu ya. Mungkin masih ingat nggak Joro waktu itu kita pergi satu tempat hiburan yang bukanya malam hari. Kayak Dufan.
kita Oh kita iya, mainnya. iya, Nah iya, itu iya. luar biasa itu. Oh iya benar. Apa sih nama Akhirnya namanya? kita baru Amusement park ya? Kayak iya benar teman-teman akhirnya hiburan. di Indonesia nerapin juga Dufan paket malamnya ya. Padahal di Malaysia itu udah Udah dari dulu. duluan dan itu yang anehnya itu kita sampai jam 12 malam itu mainnya sama anak-anak. Iya. Kemudian pas lagi libur Iya, ya, bener. libur anak-anak ya itu luar biasa. Ya. Iya, anak kecil banyak Anak banget kecil tuh ya. ya. Itu jam 12 Turis tuh. malam Iya, bener. masih ada loh. Iya benar. Kita ini. Gila tuh. Heeh. Iya ya. Gila sih. Itu yang di Selangor kan? Selangor ya? Selangor apa tuh? Namanya apa namanya? Big apa island ya? Gue lupa deh. Apa ICT. ICT ya ya ICT. Iya Nama sih, tempatnya bener. juga nggak asing di Bang, Padang Jawa ya. Padang Jawa iya Padang ya. Jawa. Stasiunnya Padang Jawa. Iya, kita stasiun turun. Padang Jawa. Nah, itu yang gue Ah. bilang kita naik Grab kan. Itu pun kita naik Grab setelah kita turun dari Iya, kereta kan. betul. Kereta jarak jauh kan gila sih ya. Iya sih. Jadi Uniknya itu kita hotelnya itu ada di tempat hiburan itu ya. Iya, di betul, dalamnya. betul. Jadi kita kalau udah capek kita balik aja ntar Benar, kalau kita benar. udah lagi posisi mau main ya tinggal keluar aja gitu. iya. Iya sih, benar. Keren. Iya. Ya sih, jadi ya itu ya mungkin selama ini ya kan orang Indonesia banyak yang bahkan termasuk gua harus akuin ya, gua bahkan termasuk orang yang agak-agak skeptis waktu diajak liburan ke Malaysia ya. Gue pikir ngapain ke Malaysia, musuhnya Indonesia gitu kan ya, dulu kan ngerasa gitu ya. Cuman pas gua ngerasain ya ternyata ibarat gua kalau ke Malaysia tuh kayak kita liburan Indonesia tapi versi yang lebih rapi dan lebih bagus aja gitu. Gitu menurut gua alamnya juga mirip gitu kan. Langkawi kan juga mirip ya. Ya. Oke lah pantainya nggak sekeren pantai di Lombok apa di Labuan Bajo, cuman kita ke Lombok ke Labuan Bajo ya setengah mati ya. Ya. Dulu ya harus mesen ini lu harus jadi orang kaya dulu baru bisa mesen kapal pesiar lah apa kapal-kapal Benar. pinisi atau apa, terus lu harus pakai mobil, nyewa mobil. Di sana lu ya maksud gua kita ke Langkawi itu. Oh ya kita ke Langkawi sih emang sih rental mobil ya. Cuman kan Langkawi itu juga kan udah pulau jauh ya. Tapi kalau kita pas di Kuala Lumpur Genting, gila Genting men. Gue tuh ngeliat tuh Genting itu kayak puncak ya. Tapi puncak yang versi canggih gitu. Ya. Puncak yang versi canggih ada kereta gantungnya. Maksudnya kereta gantungnya itu benar-benar transportasi umum. Dan ini katanya mau diterapin ya tadinya sebelumnya. Katanya rencana tuh puncak biar nggak macet. Rencana ya. Rencana yang nggak kejadian mulu kan, yang nggak. Jadi banyak kan apa yang sudah di Malaysia lakukan di Indonesia akhirnya diterapin gitu. Iya. Tapi Atau udah mas- 40 tahun lagi. Iya. Kayak apa yang udah misalkan MRT, LRT udah ada di Jakarta, tapi Malaysia udah dari 10-15 tahun lalu udah ada. Betul. Kita nggak usah bicara Singapura yang udah jelas-jelas negara maju deh, Iya. Malaysia. Kita masih banyak kalah sama Malaysia kan. Mm. Kalah telat, kalah cepat ya segala macam. Betul. Gila sih. Oke, itu dari sisi infrastruktur segala macam ya, itu yang amaze ya, dan juga keamanan terus bersih Ya. juga ya. Oke lah nggak, mungkin Malaysia tidak sebersih Jepang, tidak sehebat Jepang dalam hal kebersihan kerapian, tapi kan itu juga bersih banget ya, relatif bersih lah dibanding di Indonesia apa Jakarta gitu kan. Nah cuman ini kan kalau gua kan cuman sekali ya man ke Malaysia, itu pun cuman kayak seminggu doang ya, kayaknya 5 hari 6 hari doang kan. Nah cuman kalau lu yang udah sampai 10 kali terus beberapa kali terakhir ini sampai 2 minggu 3 minggu gitu kan. Nah apalagi yang menurut lu yang lu bisa ceritain ke orang-orang, terutama orang Indonesia nih, orang-orang Indonesia yang kadang masih punya sentimen negatif sama Malaysia, apa yang pengen lu ceritain atau pengen lu speak up ya, kayak lu jangan berpikir Malaysia seburuk ini atau apa. Sebenarnya tuh Malaysia tuh entah itu social culture-nya atau untuk budayanya atau apanya yang menurut kita itu sebenarnya mereka juga bagus kok, mereka juga baik segala macam. Mungkin apa lagi mungkin yang bisa lu cerita. Oke, jadi kan kita banyak kan melihat kalau Malaysia itu nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu misalkan berempati atau gimana segala macam. Tapi karena mereka itu punya kebudayaan yang banyak bukan asli orang Malaysia aja. Jadi mereka itu juga ada orang India, ada juga yang orang Multiras ya. Jadi multiras. Chinese, jadi banyak Chinese segala macam. Dan bahkan kalau kita lihat aja kepemimpinan dari pemerintahannya itu campur, oke ya. Campur ya. Jadi ada orang Chinese-nya ada, orang India tetap ada. Jadi luar biasa lah mereka ini. Nah yang saya lihat itu ya seperti tadi saya bilang, kalau misalkan kita nginep pun
kita melihat orang bule pun, bule itu welcome banget gitu. Ketika kita malam pun atau apa, kita ngumpul atau apa, mereka tuh welcome. Kadang ya kita tukeran makanan atau apa kayak biasa, dan kita cerita segala macam. Dan tempat-tempat penginapan itu nanti ada kesannya itu dia pakai stick note ya, stick note itu tulis gitu Anjir. maksudnya apa sih sesuatu yang ini. Niat juga ya. Jadi Komunal unik banget gitu. ya. Dan hampir semua tempat-tempat penginapannya itu ada itu semua gitu. Dan terakhir kan saya pergi ke Johor, oke ya. Kalau di Johor itu saya liatin juga mungkin orang taunya itu hanya Legoland ya, Legoland ya. Ternyata di situ itu kita bisa nyebrang ke Singapura itu lebih cepat ya, lebih murah segala macam. Dan saya baru ngerasain itu ternyata ke Singapura aja nggak sampai 100.000, nggak sampai 50.000 bahkan, dan sangat murah sekali. Kurang lebih ya sekitar 20-25 ribu lah untuk transportasinya. Jadi dari Johor, Malaysia. Kalau kita ke dirupiahin ya. Singapura. Itu luar biasa, murah banget. Dan saya melihat kalau di sana juga kayak operatornya segala macam juga stabil segala macam. Jadi internet ya. internet itu juga kan mendukung banget kan segala macam. Nah, lalu kalau dari sisi mungkin kebanyakan orang kan ke mall-mall atau apa. Nah, sebenarnya yang paling unik dari Malaysia itu adalah food street-nya itu. Jadi makanan di jalan segala macam itu ada banyak-banyak yang unik segala macam. Makanya bukan di mall-nya aja, tapi di pinggir jalan pun luar biasa gitu. Dan kebersihannya pun dijaga gitu. Nah, di situ. Dan yang uniknya itu di Jalan Alor itu kan orang pasti udah tahu dong, Jalan Alor itu pasti di Bukit Bintang ya. Nah, di Bukit Bintang ini itu anehnya gini. Kalau misalkan kita malamnya itu jualan makanan dari ujung ke ujung segala macam. Nah, pasti kan kotor ya, segala macam ya. Nah, paginya itu pertokoan dan itu sampah-sampahnya hampir nggak ada. Udah dibersihin. Itu luar biasa. Kalau tempat makanan kan, kalau di Indonesia cenderung tempat makanan ya, nggak menjadi pertokoan. Kalau ngebersihinnya malas banget ya. Kadang kalau udah ada petugasnya pun juga kayak malas-malasan ngerjainnya, nyapunya, mungut sampahnya. Betul. Dan ini bersih. Kita terus melihat di situ juga daerahnya banyak hotel segala macam. Jadi jalan pun kita nyaman. Mau pagi jalan, mau malam nanti kita makan juga karena tempat makannya itu buka dari sore sampai tengah malam kan. Nah, tapi kita nyaman karena kenapa? Pas paginya itu bahkan di situ itu ada tempat ibadah segala macam. Jadi pagi-pagi kita jalan buat tempat ibadah juga nyaman gitu. Jadi nggak ada apa ya, rasa gimana gitu segala macam. Oh, gue bahkan inget ya, lu bahkan juga nyari gereja ya di sana ya buat ibadah ya. Di Kuala Lumpur sama Ipoh ya, atau di mana? Atau di semua hampir di semua ya, hampir semua ya. Oke. Dan juga ya gampang gitu ya, lu nemu ada aja gitu ya. Nice. Nah, gue tadi pengen mikir, gue tadi mau ngomong apa ya, gue lupa. Ya mungkin tapi lu welcome sih mereka. Kayak contohnya waktu saya di Ipoh itu ya, waktu saya ke gereja itu saya nggak tahu ternyata di situ bahasanya pakai bahasa Mandarin. Nah, ketika saya masuk itu ternyata mereka itu benar-benar membantu saya mentranslate ke bahasa Melayu mereka. Itu luar biasa, didampingin gitu. Mungkin kalau misalkan di Indonesia itu ada, tapi agak jarang gitu untuk mentranslate kan. Nah, ini benar-benar mentranslate kita pelan-pelan didampingin tuh di gereja itu. Dan sampai setelah kita udah selesai pun dia memberi tahu ke kita nanti tempat wisatanya di mana aja. Jadi kita juga bukan datang on day itu aja, tapi dia bilang katanya, nih silakan jalan ke sini, jalan mana, dan kita kasih rekomendasi ya. Iya, betul. Dan rata-rata di Malaysia ini gue kan walaupun cuma sekali, tapi ya gue kayaknya gue jarang ya, hampir nggak pernah ngeliat jalanan di sana macet semeraut segala macam ya. Tapi yang lu alamin juga sama nggak? Sama. Nggak pernah ada macet parah atau cuman kalau di macet antre? Sekilas aja. Karena dikarenakan mereka itu tertib ya. Dan orang sana itu mungkin prinsipnya itu mendingan naik MRT ya. LRT udah murah, terjangkau, dan bersih ya. Dan di sana bis-bisnya udah rata-rata udah BBG ya. Udah bahan gas, dan taksinya juga gas rata-rata BBG ya. Makanya kalau saya waktu itu unik sih, waktu pertama kali datang ke Malaysia, kok ketika taksinya disuruh buka kap yang bagian belakang dia nggak mau buka, katanya itu tempat BBG-nya, mesinnya. Oh gitu. Nah, jadi di situ itu nggak ada.
Terus Jadi kalau bawa koper gimana dong? harus masuk ke dalamnya aja, tapi nggak bisa masuk ke belakangnya. Oh gitu. Nah, jadi dan saya melihat banyakkan orang ke bandara atau apa pakai MRT, LRT udah biasa juga gitu, udah nggak ada sesuatu yang gimana gitu, aman. Dan rata-rata saya lihat koper-koper mereka juga gede-gede semua. Nice, nice. Nah ini kan biasanya kan kalau turis itu kan ini mana ya? Turis itu kan biasanya ke daerah-daerah yang strategis, daerah-daerah yang bagus, daerah-daerah yang biasanya fasilitasnya lengkap lah. Ya. Cuman kalau lu sendiri udah pernah ke daerah-daerah pinggiran Malaysia nggak? Nah, apapun lah, mau di kalau KL ping- ataupun bukan KL. Kalau pinggiran udah pasti kayak misalkan ke Ipoh, ke Penang, itu ya ngerasain sesuatu yang agak tenang ya, agak tenang. Maksudnya di situ penduduknya juga nggak terlalu banyak. Terus tapi yang unik itu ketika jam makan siang itu ramainya minta ampun. Dan di sana itu makanan seafood itu murah gitu, kayak oyster gitu-gitu. Yang di sini kan mungkin oyster tuh mahal banget ya, Oyster tuh kayak apa sih? kayak kerang, Oh kerang. Kayak kerang. Oh. Di sana terjangkau lah ya. terjangkau. Nggak harganya nggak digoreng-goreng gitu ya. Iya, di situ luar biasa sih. Dan maksudnya Ipoh yang termasuk daerah pinggiran ini menurut lu gimana? Rapi atau Dan banyak orang Indonesia kumuh ya ada nggak? sebenarnya. Sebenarnya banyak orang Indonesia. Banyak orang Indonesia. Karena di Di sini Ipoh atau di Ipoh ini dibagi jadi dua. Jadi dia ada daerah yang baru, daerah yang lamanya gitu. Jadi ada jadi yang di satu daerah yang baru itu banyak orang Indonesia itu di situ juga banyak banget yang bermukim di situ ya. Yeah. Banyak yang kerja segala macam. Itu mungkin zaman-zaman dulunya Indonesia kali ya, sekitar tahun 80-an lah seperti itu. Yeah. Penduduknya seperti itu. Karena di situ juga ada pasar loak. Pasar loak itu ya isinya yang barang-barang yang udah peninggalan zaman dulu tuh. Kayak mau bekas. cari barang-barang yang unik tuh kayak tip-tip yang dulu. Oh, Nah, vintage gitu ya? di situ ada. Oh, di Ipoh ya? Di Ipoh. Atau kalau misalnya mau cari vintage juga di Melaka juga ada, di Melaka. Malaka. Nah, Lu kalau gue seingat gue lu nggak terlalu favorit ke Malaka, tapi lu beberapa kali pernah ke Malaka ya? Atau satu kali doang? ke Malaka. Oh, iya. Malaka itu panas sekali, Panas. luar biasa panasnya. Oh. Malaka. Dekat pesisir gitu laut. Iya, dekat laut. Kelihatan lautnya. Dan di situ favoritnya itu yang gereja merah itu. Oh iya, yang peninggalan Portugis tuh ya. Gereja merah itu. Dia kayaknya ada observation deck-nya juga yang kayak tower gitu ya, yang bisa naik turun ya. Ada. Observation deck gitu ya. Ada. Yang bisa ngelihat 360 betul. kota Malakanya kan. Nah, itu kan kalau misalkan kita di Menara KL segala macam Petronas. itu Petronas kan sebenarnya bisa. Iya, itu iya. semua sebenarnya. Iya ya. Gue jadi inget kalau di Jepang juga banyak tuh observation deck, banyak banget kayak di Tokyo Tower, Tokyo Skytree, apa di Osaka juga ada, di Shinjuku. Oke. Nah cuman gue itu ya, maksudnya bahkan daerah pinggiran aja tuh juga rapih ya. Iya. Nggak kumuh, nggak kriminal, nggak ada gitu ya. Jarang lah ya, jarang ya. Bahkan di Pineng aja saya jalan malam hari aja sepi banget. Tapi tempatnya itu jadi oke itu untuk kita foto-foto, untuk jalan-jalan. Itu pada jam 12 malam loh. Jam 12 malam, aman itu. Relatif aman. Iya. Terus sama orang-orang lokal lu udah sering ini gak sih, sampai intens gitu gak sih, ada kayak bersosialisasi sama orang-orang di sana, apa cuman sekedar kalau lagi di restoran aja atau di minimarket, apa atau ada lu sampai ngobrol kayak kita gini gitu, ada nggak? Mungkin lebih daerah penginapan ya, yang dia lebih welcome ya. Karena kan dia biasa kalau kita udah akrab, dia akan ngobrol sama kita. Petugas-petugas hotel gitu atau karyawan hotel gitu? Atau Dia bukan? pemilik. Oh, pemilik. Rata-rata itu kalau yang hotel-hotel yang misalkan kita join satu kamar itu bisa 8 orang, 4 orang itu rata-rata yang jaga itu pemiliknya sendiri. Oh, kayak Airbnb gitu ya? Iya. Homestay gitu ya? Iya. I see. Iya. Harganya pun juga terjangkau sih. Itu yang bikin, kalau di sini kan rata-rata hotel itu juga tinggi kan. Di sana walaupun hotel pun masih terjangkau gitu. Cuma kalau kita sebagai wisatawan asing, kita akan dikenakan pajak. Jadi kena pajak tourism lah. Iya. Berapa persen
pajak turis? Itu tergantung dari hotelnya. Biasanya kita dikenakan 10 ringgit atau 20 ringgit. Oh, 10 gitu. Ngomong-ngomong soal pajak ya, Ya. PPN ya. Gue kemarin kan ke Jepang ya. Gue jadi inget Jepang nih. PPN-nya mereka aja ya. Itu negara udah deflasi kayak gitu. Jepang yang ekonominya turun kayak gitu, PPN-nya masih 10%, Mak. Mm-mm. Terus makan, kalau lu makan take away itu PPN cuma 8%. Tapi kalau makan di tempat baru 10%. Ah. Indonesia udah berapa persen? Nah, itu yang bisa menjawab adalah Maksud gua kadang ini gue curhat dikit lah ya. Indonesia ini kadang konyol gitu kebijakannya gitu. Indonesia ekonominya nggak separah Jepang loh. Jepang tuh udah menurun kan, deflasi kan. Indonesia tuh baru sekarang aja deflasi kan 2024. Sisanya dulu selama ini kan inflasi atau stabil gitu. Tapi dengan gampangnya naikin 11%, 12%, men. Gila, gue nggak ngerti sih. Kayak Indonesia tuh kayak udah nggak punya apa-apa gitu. Sementara kayak ya Malaysia aja mungkin sumber daya alamnya nggak sebanyak Indonesia juga kan. Malaysia sumber daya alam paling cuman yang sama kayak Indonesia cuma kelapa sawit doang kan ya. ya. Kelapa sawit doang kan. Sisanya kan mereka ngandelin apa? Ngandelin bisnis, tourism kan. Gua nggak tahu ya apalagi ya. Sumber daya alamnya Malaysia apa sih? Kayaknya mereka banyak ngandelin tourism ya. Iya. Sama gua nggak tahu sih apalagi. Dan Apalagi rata-rata sih? kan wisatawan itu kan harus lewatin Malaysia dulu atau Singapura ya. Kalau yang dari luar negeri, yang dari misalkan dari Amerika atau apa, biasanya mendaratnya di Kuala Lumpur dulu ya. Oh iya ya. Tapi itu juga kan dia bersaing sama Singapura kan kalau soal hub ya, international hub Iya. kan. Nah, kalau gue bicara lagi soal itu apa perdagangan ya, Iya. yang lu cari barang di sana, biasanya yang barang-barang yang lu beli terus lu mau jual yang bisa lu dapat profit lagi itu kategori barang-barang apa biasanya? Elektronik sih. Elektronik. Cuma di sana itu pernah ada orang yang bilang gini, dia bilang kalau buat bisnis di Indonesia tuh jauh lebih baik buat bisnis ya. Heeh. Jadi kalau di Malaysia itu untuk bisnis agak kurang. Tapi kalau di Indonesia oke lah, misalkan kita buka toko komputer atau misalkan kita buka toko telekomunikasi segala macam, itu lebih kuat kalau bukan di Malaysia, justru kuatnya di Indonesia. Karena daya beli di Indonesia itu kuat banget ketimbang di Malaysia. Oh, purchasing power Indonesia masih lebih bagus daripada Malaysia ya? Iya. Terus yang awal saya pergi Malaysia yang luar biasa kalau menurut saya dari sisi keamanan gini loh. Ketika MRT, LRT, mereka itu cenderung menggunakan iPhone atau apa itu tanpa takut MRT, LRT. Jadi mereka itu menggunakan iPhone mereka. Jadi Maksudnya ini soal keamanan gitu, soal kondusif. keamanan. Orang-orang warga lokal situ. Iya. Jadi dia ketika menggunakan MRT atau LRT, mereka tuh nggak segan-segan menggunakan handphone mereka atau apa dikeluarin. Kalau kita kan masih takut-takut nih. Yeah. Wah, takutnya gimana? Kalau zaman sekarang sih udah nggak terlalu takut, cuman tetap was-was gitu. Kayak misalkan tas taruh di depan, Iya. nggak ditaruh di belakang gitu ya, Betul. kayak gitu-gitu ya. Cuman sebenarnya sih sekarang Indonesia kalau transportasi umum udah jauh lebih bagus lah, terutama Jakarta ya, Jabodetabek ya. Cuman kan kita baru bicara Jabodetabek ya. Indonesia kayaknya masih belum standarisasi banget ya. Medan masih rawan. Bandung, Surabaya, Semarang gua nggak tahu kayak gimana gitu kan. Cuman Palembang juga kan gua nggak tahu masih rawan atau enggak gitu kan. Lampung juga katanya terkenal agak rawan juga kan. Iya. Cuma kan kalau Malaysia kayaknya merata ya. Kayaknya kondusifnya merata ya gitu Iya. kan. Itu sih ya. Gua nggak tahu ya warga lokal ekonominya ditopang apa man. Mungkin lu pernah cari tahu nggak? Selama ini yang paling menopang Malaysia itu cenderung orang-orang Malaysia itu justru asli orang Malaysia itu dia nggak kerja. nggak kerja. Terus ngapain? Aneh kan? Dia nggak kerja karena dia duitnya udah kemana-mana. Bah. Anehnya, makanya kalau lihat ya yang kerja itu justru bukan orang Malaysianya. Yang kerja itu banyak kan dari pendatang atau misalkan banyak orang India, orang Chinese segala macam. Tapi orang Malaysia sendiri itu cenderung nggak kerja malahan. Kayak karyawan minimarket ya. K-Mart apa? KK apa? Iya. KK ya, minimarket KK kan. Itu kan hampir semua orang India kan, orang-orang India. Tamil ya. Sevel juga sama. Sevel juga sama. Sevel ya. Jadi orang Malaysia aslinya justru jarang kelihatan.
hampir jarang kelihatan. Terus mereka menghidupi dirinya dengan apa dong kalau Nah, mereka nggak itu saya kerja? belum tahu tuh seperti apa. Belum tahu. Tapi banyak kan mereka itu dari warga berada gitu. Jadi memang warga orang Malaysia itu banyak kan yang berada gitu. Ini yang Melayu atau yang Melayu. Melayu. Melayunya. Dan mereka masih itu ya, kesultanan kan ya. Iya. Kesultanannya kan banyak kan. Hmm. Yang pernah lu bilang kan mereka biasanya rolling ya. Iya, untuk di rolling. Jadi nanti kalau kesultanan misalkan yang memimpin jadi di rolling dari kerajaan negara Malaysia bagian, ya. jadi bagian inilah ada berapa ya? Kan ada Malaka, ada Selangor, ada Kuala Lumpur sendiri, Iya, iya. ada Perlis atau apa segala macam kan Iya. banyak banget. Nah, nanti dari misalnya nih satu putaran kepilih lagi. Dia bisa terpilih 2 kali. Mungkin dulunya dia masih kecil, sekarang dia terpilih lagi gitu. Jadi tapi di rolling. Oh. Di rolling. Iya. Yang jalani pemerintahan pasti Perdana Menteri. Perdana Menteri ya. Cuma kan maksudnya kepala negara kan. Kepala Iya. negaranya rolling ya. Iya, Rolling juga betul. ya, sultan ini, sultan ini. Iya, iya. Ya gue waktu itu pernah lihat ada banner ya, gue lupa bang, yang di ICT, depan hotelnya ICT itu kan ada kayak banner apa gitu, sultan apa gitu. Waktu itu gue lupa ingat kayak ini apaan man? Ini sultannya ini, sultan di sini. Nah ini biasanya di rolling nih, nanti dia jadi kepala negara tahun berapa, periode kapan, gitu-gitu kan. Nanti habis Iya. itu di rolling lagi sama yang Malaka apa Betul. gitu-gitu persis. Menarik. Iya. Oke. Ya itu sih ya. Dan apalagi man? Terus lu kan sebagai dosen nih, dosen universitas juga kan. Terakhir setahu gua lu juga mencari tahu sektor pendidikan mereka juga di sana ya. Seingat gue ya, gue nggak tahu, correct me if I'm wrong ya. Lu kayaknya cari-cari tentang bidang cyber security juga di sana waktu itu ya terakhir. What have you found? Apa yang lu temuin di sana? Kalau Atau- sana mungkin nggak beda jauh dengan Indonesia ya. Kalau emang daerahnya daerah kampus itu akan daerah kampus semua gitu, akan satu deret gitu. Contohnya kalau misalkan kita lihat di Indonesia kan, kalau tempat itu ada kampus pasti samping-sampingnya kampus-kampus juga gitu. Nah di sana itu cenderung seperti itu segala macam. Dan apa ya? Saya ngeliatin kalau pendidikan sih mungkin kurang lebih hampir sama ya segala macam. Cuma ya yang saya lihat itu orang kalau misalkan di Indonesia itu masih mengenal yang namanya lulusan luar negeri itu lebih di atas lulusan lokal. Oke. Walaupun kita nggak tahu luar negerinya di mana, segala macam. Nah itu terjadi juga di kampus saya itu. Jadi sama. Jadi kalau lulusan dari Malaysia itu cenderung lebih tinggi dari lulusan kampus yang lokal gitu. Nah, ya, kayak gitu sih. Cuman maksudnya yang waktu itu lu cari nemu atau belum nemu tuh yang lu cari waktu itu terakhir? Belum nemu. Belum nemu ya. Oke. Karena banyak kan bidang-bidang itu lebih bukan ke IT tapi lebih ke manajemen ya. Kalau lebih manajemen itu banyak segala macam. Tapi sempat dapat di itu apa? Daerah Sunway. Sunway. Daerah Sunway itu juga ada kampus segala macam. Nah, itu juga perkembangannya luar biasa. Karena seperti SMA aja kita lihat ya, banyak kan SMA ini kan banyak kan kerjasama dengan Cambridge, kampus sekolah-sekolahnya ya. Nah, di Malaysia itu juga banyak kampus-kampus itu kerjasama dengan beberapa universitas yang di luar negeri gitu. Oh, luar negeri bukan Malaysianya ya? Banyak kan kerjasama, jadi apa gitu. I see. Kelihatan. Oke. Iya. Nah, kan waktu itu ya man ya, gue pernah pas gue bikin episode 6 tuh yang tentang diaspora, gue kan cari artikel waktu itu sambil gue ngomong, gue sambil buka artikel orang Indonesia yang berkunjung ke luar negeri itu kan nggak banyak lah ya. Dan secara statistik tuh top 3-nya tuh Malaysia, Singapura dan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi udah tahu jelas lah ya, tujuannya umroh haji. Jadi waktu itu gue eksklusin aja. Tapi yang benar-benar yang kayak yang bisa mengarah ke diaspora itu kan paling yang tadi Malaysia, Singapura, pokoknya yang di luar Arab Saudi lah gitu ya. Mungkin kalau ke Dubai itu juga termasuk diaspora lah ya, karena mungkin cari duit atau apa. Terus kayak orang Indonesia kan udah banyak yang jadi TKI di Jepang karena LPK itu kan. Orang Vietnam juga banyak yang jadi TKI juga, jadi tenaga kerja juga di Jepang ya. Nah, ya, gue baca di artikel itu kebanyakan statistik ya, dan itu statistik udah valid semua lah, bilang ya orang Indonesia tuh kebanyakan tujuan utama yang top nomor 1 nomor 2 itu yang tujuan utama mereka destinasi wisata luar negeri itu kalau nggak Singapura ya Malaysia gitu. Berarti kan orang Indonesia kan banyak banget ya di Malaysia ya
apalagi muka kita mirip-mirip gitu ya Iya. sama orang Malaysia kan, jadi kita kadang-kadang pas kita dengar mereka ngomong baru kita tahu, oh ini orang Indonesia, oh ini orang Malaysia gitu, karena bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu. Nah, lu pasti kan sering lihat orang Indonesia juga lah ya di Malaysia ya, Man. Ada komen nggak? Banyak, berarti kan bener ya, valid ya, banyak banget orang Indonesia berlibur ataupun apalah, mungkin bahkan cari kerja juga banyak lah, cari kerja atau tinggal di sana. Cari suaka ya malah. Suaka. Oke, kalau suaka kayaknya gimana ya? Tapi ya gue maksud gue ya faktanya begitu kan. Nah gimana? Ada yang pandangan, lu punya pandangan atau concern nggak? Maksudnya berarti kan orang Indonesia sebenarnya banyak juga ke Malaysia. Terus kenapa masih banyak sentimen negatif? Atau sentimen negatif itu hanya cuman digoreng-goreng di media dan di sosial media dan internet aja? Atau gimana? Kalau pandangan lo atau opini lo? Pasti kan tujuan orang pergi ke luar negeri atau misalnya dia untuk bekerja atau apa, pasti tujuannya itu adalah mencari penghasilan yang lebih baik, betul kan? Nah, kan kalau kita tahu ringgit itu kan kisaran 3.000-an ya, 3.000, mungkin sekarang udah 3.600 ya. Oh. Nah, bayaran mereka itu bener-bener tinggi gitu segala macam, dan gajinya bagus ya? Iya, gaji dari sisi bagus. Di luar dari misalkan ketika mereka kerja itu harus bayar agentnya dulu, harus bayar apa. Nah sisi-sisi ini yang mungkin jarang orang ekspos ya, mungkin dari sisi agentnya, entah itu dari majikannya seperti apa. Karena gini, kalau misalkan yang sering saya dulu pernah saya lihat ya, kalau misalnya di pameran SPG gitu, sales promotion girl gitu segala macam, banyak kan mereka itu nggak dilatih, jadi mereka itu cuma dikasih pakaian, udah kalian tokonya cuma nampil aja. Sedangkan saya lihat kalau di China atau di Taiwan atau di mana, itu banyak kan SPG itu dilatih dulu seminggu sebelumnya, di training dulu, di training sampai bisa, baru dia akan menjadi SPG. Sedangkan kalau di Indonesia itu kayak ya udah, yang penting berpenampilan menarik segala macam, pakaian bagus, udah. Nah akibatnya apa? Ini bisa saya hubungkan dengan pekerja di Indonesia. Banyak kan mereka itu skill yang mereka itu tidak dilatih, langsung main dikirim segala macam. Kadang kita nggak pernah tahu ya, agent itu juga banyak yang lepas tangan segala macam. Kurang bertanggung jawab ya. Jadi terkadang berita-berita negatif segala macam itu kita juga harus tahu juga apa ya, latar belakang masalahnya ya. Benar. Kadang kan kita nggak pernah tahu segala macam. Namanya tiap orang tuh kan beda-beda ya segala macamnya. Juga kita harus lihat dulu. Terkadang orang itu marah itu karena kenapa? Mungkin tidak terpenuhi ya. Nah, profesionalismenya di bawah ekspektasi gitu ya. Akhirnya jadi marah, ngamuk segala macam. Nah, itu yang jarang diekspos ya. Cuman dieksposnya ketika kejadian berantemnya apa pukul-pukulannya baru tapi root cause-nya awal mula kenapa jadi kayak gitu nggak dicerita. Bisa aja kan karena kerjanya nggak beres atau apa gitu-gitu ya. Atau nggak punya attitude dalam bekerja atau apa. Itu yang kadang bilang tadi, agensinya nggak ngelatih dan sebagainya kan. I see. Tapi berarti kan maksudnya tapi kan sekian banyak orang Indonesia ya, terutama yang berlibur kali ya Man ya. Berarti kan harusnya kan banyak yang, atau gimana kalau dari inner circle lu nih yang waktu itu dulu 2010, 2000 berapa gitu kan yang bareng-bareng ke Malaysia gitu kan, rame-rame. Kebanyakan mereka gimana impressionnya? Bagus atau ada yang kapok ke Malaysia atau rata-rata memang bagus aja, seneng happy gitu? Kalau dilihat tuh banyak kan orang yang pergi ke Malaysia tujuan utamanya itu adalah just tip. Lebih ke just tip. Karena hampir banyak orang sebelum pergi ke Malaysia pasti nawarin jasa just tip gitu segala macam. Di luar untuk wisata ya. Karena kalau cenderung kalau kita lihat wisatanya Malaysia ya, kalau misalnya kita udah sekali dua kali udah ya wisatanya itu aja gitu, nggak akan berubah. Misalkan kita mau ke Batu Cave, ya wisatanya itu aja, nggak bakal bisa berubah gitu. Tapi yang sesuatu yang berbeda adalah ya mereka lebih arahnya ke just tip, arahnya mereka itu lebih mencari keuntungan gitu, buat nutupin harga pesawat gitu, biar mereka sekalian gitu jalan-jalan sekalian itu. Sekalian cari duit. Kalau kita lihat di bandara itu hampir semuanya itu bawa koper itu gede-gede semua. Padahal cuma ke Malaysia loh, only Malaysia aja. Yang di just tip apaan sih?
Just Tip itu banyak kan ya makanan-makanan ringan segala macam ya, yang adanya cuma di Malaysia banyak kan. Emang kayak apa contohnya yang enggak? Soalnya kayaknya perasaan apa yang ada di Malaysia, apa yang ada di luar negeri, terus belum ada di Indonesia, setahun 2 tahun kemudian akhirnya juga ada juga sih di Sebenarnya Indonesia ada, sih. sebenarnya Pada ada. akhirnya, Betul. cuman telat aja nyampe kayak waktu itu dulu yang gue beli apa, yang kopi ya, yang di Bukit Bintang gue beli apa kopi-kopi yang kopi-kopi sasetan lah, kopi apa sih gue lupa namanya, pokoknya kopi Malaysia lah. Berapa tahun kemudian gue nemu juga di mall-mall Jakarta gitu, cuman kayak tapi baru berapa tahun kemudian. Nah terus kalau yang mereka ini apa kemasan yang lu bilang yang nggak ada di Indonesia tuh tetap mereka beli. Nah itu yang saya bilang, banyak kan orang itu yang akhirnya ujung-ujungnya namanya Just Tip kan. Iya. Seperti tadi yang dibilang kan, ternyata di mall-mall ditemukan. Berarti itu kan salah satunya itu mereka memasukkan barang secara nggak langsung kan, setelah Just Tip. Berarti pelopornya itu dari Just Tip itu. Nah, dari situ. Ini berarti apa kayak perusahaan-perusahaan department store yang ada di Indonesia, dia dapat research gratisan dari orang-orang Betul. Just Tipper ini kan. Oh, ini laku, baru Betul. dia masukin impor ke Karena biasanya Indonesia. orang-orang Just Tip itu udah ada review dulu, dia udah ada rekomendasi Betul. 10 produk yang bakal dia Diincer banyak. betul. Jadi I see, memang I see. ketika beli ya pasti produknya itu nggak jauh-jauh. I see. Nah, Mungkin yang gua inget nih, yang top of mind gua, makanan yang sampai sekarang belum ada di Indonesia nih. Tapi dulu pernah ada di Medan, tapi sekarang udah nggak ada. Terus tapi yang selalu gua dulu nitip ke lu, yang gua pas di Malaysia beli, gua makan, terus gua pas lu ke Malaysia terakhir gua nitip ke lu, itu paling yang snack double decker ya. Yang warna merah yang kerupuk udang itu ya, apa yang snack udang kan. Kayaknya sampai sekarang belum ada ya, belum masuk ya di Jakarta. belum ada. Belum Tapi ya? itu luar biasa ya. Tapi dulu mungkin waktu kecil ada ya. Zaman gue di Medan ya dulu, Dulu tahun-tahun ada. Dulu Jakarta juga ada. 95, Dulu juga 90. Oh ada. mungkin ada tapi udah Nah, nggak laku sekarang kali ya. udah nggak ada. Tapi emang itu unik. Snack itu unik, double decker itu. Itu karena dia ada rasa ayam, rasa udang ya. Udangnya Iya, itu wanginya minta ampun. Iya. Itu Khas luar banget sih. biasa, khas banget. Iya, khas. Dan bayangkan aja kalau di sana itu rata-rata snack-snack seperti itu 1-2 ringgit. Nah, anggap aja 2 ringgit. 2 ringgit berarti sekitar 7.000 lah kurang lebih. Bayangkan kalau udah di Indonesia. Berapa puluh ribu Snack ya? itu bukan 7.000 lagi, bisa 25.000. Nah, Iya. Apalagi kalau di rak-rak yang di departemen supermarket dimasukin rak imported snack ya. Kalau udah dibilang imported snack lebih mahal gitu biasanya tuh Iya. 50.000 sampai 100.000 kan kalau imported snack ya. Kecuali udah yang dikemas ulang di Indonesia. Iya. Ya. Bahkan Oke. kayak mie kremes aja ada kan yang khas dari Malaysia ya. Nah, di Indonesia kan udah ada ya. Tapi percaya nggak percaya kalau kita cobain rasanya beda. Kalau di Malaysia itu mie kremesnya ini ada tambah bumbu lagi, tambahin bumbu lagi yang bisa kayak bumbu Indomie lah terpisah gitu. Sedangkan kalau di Indonesia itu nggak ada. Tapi ya apa ya, rasanya di Malaysia itu lebih garing, lebih wangi, lebih crunchy. Tapi kalau misalkan di Indonesia ada pabriknya di Tangerang atau apa, bukan menyudutkan ya, mereknya sama, tapi rasanya beda. Kualitas ya. Iya, jadi benar. Nanti lama-lama bakal ada di Indonesia. Tapi terkadang kita coba yang aslinya dengan yang ininya beda. Kadang kan udah diproduksinya di lokal. Ya. Tapi rasa mungkin bisa beda. Bisa. Gapnya tetap ada ya. Iya. Tapi kan kalau kayak lu kan yang lebih lu incar kan elektronik ya maksudnya. Kayak mungkin komputer, gadget gitu kali ya. Iya, oke. Nah, cuman yang bisa maksimal yang bisa lu bawa berapa unit biasanya kalau elektronik? Bawa balik ke Jakarta. Rata-rata kalau koper itu ya isinya ya 20 kilo kalau kita ya. 20 kilo. Oh, Paling banyak juga beratnya 20 ya. kilo. Kalau unitnya ya terserah gitu ya. Ya kita campur sih biasanya. Oke, ya berarti dan ini ya bicara elektronik komputer ya mungkin selain Singapura dan kawan-kawan ya Malaysia juga udah punya Apple Store kan ya. Apple Ya, Store dia udah. baru atau udah lama? Baru. Berapa tahun ini apa tahun lalu? Tahun ini. Tahun ini. Tahun ini baru di launching. Iya, dan akhirnya Indonesia kalah once again kalah lagi kan? Itu Kalah luar biasa kalah. sih. Saya waktu lihat Apple Store di sana itu ketika masuk itu antusiasnya itu luar biasa. Itu benar-benar apa ya? Dia bisa bikin Apple Store. Kalau di Singapura kan dia di dekat laut ya, seolah dekat laut kan. Nah kalau di sini Apple Store-nya itu kalau di Malaysia itu dekat mall. Tapi kalau kita turun itu mall. Di luar mall. Ini di KL kan? Di KL ya? Di KL.
Dia tepatnya di TRX, gedung TRX. Kayak di sini itu Bursa Efek. Oh, Bursa I see, I Efeknya see. sana. Dan ya itu ya mungkin gua nggak ngerti sih ya. Cuman mungkin birokrasinya Malaysia juga again better than ya gua nggak tahu sih. Iya. Berapa investasi Apple ke Malaysia ya? Gue lupa. Yang gue ingat sih Vietnam doang ya. Vietnam berapa ratus triliun gitu ya kalau dirupiahin ya. Mungkin karena kan Malaysia itu strategis. Strategis ya. Strategis. Dan faktor dari apa ya? Demo segala macam itu akan mempengaruhi juga. Perusahaan itu akan merasa terganggu kalau ada sering demo atau sering apa. Itu faktor Nggak kondusif ya kalau di iya, nggak Indonesia ya. kondusif. Ya, ya. Nah di Malaysia jauh lebih kondusif kan. Lebih Nggak kondusif. nggak terlalu banyak drama atau yang Oh, iya. provokasi gitu-gitu ya. Betul. Karena mereka bisa nyatu. Nah, yes. Berbagai etnis bisa menyatu. Iya. Ya mungkin karena masyarakat kita masih gampang dibodoh-bodohin juga kali mana ya. Masih, Ya, masih. apalagi yang katanya statistik katanya kita rata-rata IQ 78 sampai 80 itu menyedihkan sih. Ya mungkin kalau Malaysia orang-orangnya walaupun seburuk-buruknya orang Malaysia mungkin IQ-nya masih bagus sih. Jadi gak gampang dibodoh-bodohin juga. Iya. Nggak tahu ya menurut nggak tahu sih. Asumsi gua aja Itu sih. salah satu yang bikin wisatawan Indonesia itu pengen pergi ke luar negeri adalah tidak delay. Cenderung pesawat-pesawat luar negeri itu tidak delay. On Kalau time ya. AirAsia domestik termasuk itu, on time ya. termasuk on time. Bahkan kalau di luar negeri itu saya pernah ketinggalan pesawat. Saya kira itu kalau di situ tulisnya jam 10 kita baru dipanggil. Ternyata jam 10 itu dia udah terbang. Nah, itu luar biasa ya. Lu pernah ketinggalan? Hampir Hampir. Oh. hampir ketinggalan. Iya. Jadi pengaruh on time itu mempengaruhi wisatawan itu jadi lebih percaya, lebih yakin pada maskapai. Dan di Indonesia itu hampir jarang yang on time. Terlepas dari banyak masalah ya, kita nggak pernah tahu ya. Cuma di luar negeri itu walaupun dia delaynya itu masih masuk akal. Hitungan menit kali ya, masih hitungan menit delaynya ya, nggak sampai 30 sejam itu. Iya. Tapi di luar negeri pun saya pernah lihat kayak contohnya waktu itu ada beberapa penerbangan yang lokalnya itu delay juga. Jadi saya juga agak bingung juga kalau penerbangan internasional itu pasti nggak delay, tapi kalau domestik pasti delay. Di Malaysia? Domestik, ya. Oh. Jadi mungkin pengaruh dari mungkin kalau internasional sekali delay akan mempengaruhi semuanya ya, karena kan perjalanan jarak jauh ya. Nah, seperti itu. Cuma itu yang saya sering alamin. Jadi bukan di Indonesia aja, di negara lain juga domestik juga sering delay. Sering delay. Itu sesuatu yang belum kita tahu ya jawabannya kenapa ya. Oh ya, bicara soal Malaysia dan ini medical tourism. Kan Penang kan terkenal dengan medical tourism ya, yang murah dan berkualitas ya. Dan mungkin lu juga pernah ngelihat langsung, merasakan langsung rumah sakit dan pelayanan kesehatan di sana kali Man ya. Mungkin ya gua nggak tahu ya. Nah, apa yang lu lihat yang mungkin di berita-berita udah banyak kayak analisis ya kenapa di sana murah, berkualitas karena misalkan dokternya jujur, berintegritas, pelayanan rumah sakitnya juga jujur apa segala macam. Nah, cuman kalau dari lu sendiri Man sebagai yang orang yang benar-benar sering banget ke Malaysia gitu ya. Apa yang lu lihat yang membedakan iya makanya pantesan kenapa rumah sakit di sana dan medical di sana jauh lebih baik daripada di Indonesia apa? Mungkin ada. Oke, jadi gini loh. Kalau misalkan di Malaysia itu kalau kita ke bandara Penang ya, Penang bandara internasionalnya ya, ketika kita mendarat di bandara Penang, kan kalau biasa kan kita taunya itu banyak booth-boothnya, stand-standnya buat taksi atau Grab atau apa ya. Di sana bukan, rumah sakit semua. Jadi mereka udah siapin mau ke rumah sakit mana itu mereka yang nawarin. Wow. Nah, mereka udah siapin juga mobil ambulans segala macam. Wow. Jadi mereka memang jemput bola. Wow. Dan itu juga terjadi waktu saya ke Pontianak. Itu bisnya itu udah standby yang akan pergi ke Sarawak untuk berobat juga. Wow. Jadi mereka itu udah jemput bola. Jadi nggak nunggu kita. Kita itu di bandara turun itu udah jemput kita. Udah jemput rumah sakitnya. Sorry, itu extra charge atau udah include sama waktu dia berobat? Tergantung. Ada yang udah include, ada juga yang terpisah. Extra charge.
Dan yang saya kaget itu waktu ketika saya ke rumah sakitnya itu suster-susternya itu rata-rata menggunakan sepatu roda. Oh, jadi lebih cepat pergerakan Lebih mobilitasnya cepat ya. lebih cepat. Dan kalau di sini kan identik kalau misalkan kita ini harus daftar dulu dan juga belum tentu dapat ya. Harus bayar dulu apa gitu. Agak susah ya. Di sana itu kita daftarnya on the spot, nggak sampai 1 jam kita udah dipanggil. Bisa on the spot. Jadi benar-benar kita nggak usah janji-janji berapa hari. Kalau di sini kan apapun mesti janji-janji kan. Tapi ini konteksnya sakit ringan apa sakit berat atau sama semua? Sakitnya, jadi gini, kalau di sana itu mungkin kayak rumah sakit besar di Indonesia ya. Jadi ada beberapa penyakit, misalkan di sini kan Indonesia yang paling banyak cenderung berobat di Pineng itu adalah salah satunya kaki ya, susah jalan gitu segala macam. Oh gitu ya. Itu Oh, paling mostly banyak. kaki ya, yang Banyak kan kaki. keluhannya. Banyak orang tua ya, susah jalan. Dan di sana itu selalu di sana itu ada top dokternya itu memang kalau misalkan udah selesai berobat itu disuruh jalan kaki lagi, yang tadinya pakai kursi roda atau pakai tongkat disuruh jalan aja gitu. Jadi emang bener-bener bisa jalan, jadi yang tadinya susah jalan jadi disuruh jalan. Dioperasi. Dioperasi langsung. Dan Berapa langsung hari kemudian full recover gitu, langsung iya, cepat sembuhnya. Dan di sana itu juga untuk kita ngurusin apa-apa pil segala macam itu perbagian itu cepat gitu. Jadi nggak satu tempat untuk melayanin semuanya itu kan biasa kan jadinya nungguan kan. Di sana rata-rata enggak. Misalkan mau ronsen dulu segala macam. Itu deket-deket situ juga, tapi ruangannya dipisah gitu. Tapi nanti ketika udah selesai ini kemana lebih dekat. Kalau di Indonesia kan cenderung ruangannya itu dari yang satu ke satunya lagi kadang susah, atau ruangannya dekat nunggunya lama ya kan. Di sana enggak, nunggunya cepet. Bahkan yang saya kaget itu ketika pasien nunggu di depan ya, kan kita lihat kan ruangannya masih kosong ya. Nah kalau udah jam dibuka operasional, dokternya udah di dalam. Oh, Nggak tahu masuknya dari mana. Nah, cepat gitu ya. Beda kalau misalkan, nanti dokternya datang jam 4 sore. Kalau di Indonesia nih, 4.15 baru nongol. Apa jam 4 pas, jam 4 lewat baru nongol, dia baru datang gitu. Kucuk dari rumah sakit mana nggak tahu lah gitu kan. Dan yang gue sering dengar kan katanya kalau di sana tuh kalau diagnosa ya benar-benar apa adanya gitu ya. Betul. Lu kalau lu sebenarnya nggak ada kolesterol, dia nggak akan bilang lu kolesterol gitu. Betul. Gitu ya. Jadi konspirasinya tuh nggak ada gitu, konspirasi dengan farmasi gitu kan yang ya sorry to say ya, kan sering banyak yang bilang kan dokter-dokter di sini nih katanya kan ya sering banyak konspirasi dengan farmasi. Jadi padahal lu nggak ada sakit apa-apa terus ya beli minum obat ini ya padahal sebenarnya biar obatnya kejual aja gitu. Betul. Kan. Dan di situ memang nggak ada ya, baik Pineng maupun apa. Biasanya selain Pineng apa lagi yang Sarawak, Malaysia Timur. Oh, yang satu pulau sama Borneo ya. Sarawak dan Pineng ya. Iya. Dan itu affordable ya, maksudnya kayak bisa beda berapa sih, Man? Kalau menurut lu aja sih perkiraan bisa beda berapa sih? Dari sisi harga atau? Iya, dari sisi harga. Harga sih nggak begitu tahu. Tapi memang harganya cukup tinggi tapi pasti gitu. Oh. Jadi kalau sebenarnya nggak murah-murah juga ya? Nggak murah-murah juga sebenarnya sih, karena di sana itu masih ada namanya rumah sakit pemerintah dan swasta. Pemerintahnya pasti murah. Kalau kita cari yang swasta pasti lebih tinggi gitu. Oh, oke. Ya. Tapi yang overall ya penanganannya itu loh. Kalau di sini penanganannya kan cepat. sorry kan, kalau kayak BPJS kayak nggak diurusin, kadang kan terkesannya kan seperti itu. Kalau sana itu cepat, nggak lambat gitu. Iya. Dan hebatnya di sana itu kalau misalnya kita udah punya agent kita udah kontak dulu ya. Nanti yang ngurusin tuh ada satu orang yang keliling mundar-mandir ngurusin rumah sakit. Itu jadi yang mempercepat. lu punya asisten khusus gitu. Betul, ya. Kalau ada. Jadi ibaratnya birokrasinya udah diurus sama dia deh. Mau serumit apapun dia udah urusin. Oh, yeah. Oh, I see. Oke. Ya, menarik ya. Pineng, Sarawak ya. Kebetulan kakak gue juga lagi ada program, ya, dia juga di Pineng juga sih. Dari beberapa bulan terakhir ya. Nanti dia bakal ke Pineng lagi Januari. Gitu sih.
Oke, paling kita udah sejam nih, lumayan ya. Iya, ya. Oh, Tapi nggak apa-apa sih, gue sih pengen lama sih, cuman nanti kita coba lanjutin episode-episode lain ya. Gue juga oke, pengen sip, sip. ini kan kita yang ringan-ringan dulu aja ya, yang Iya. ngomongin ya tentang Malaysia lah ya, gitu. Dan masih belum nggak jauh-jauh dari obrolan traveling lah ya, kayak sebelumnya Iya. kan. Oke sih. Thank you banget ya Man, Yo. udah jadi Yo, bro. teman ngobrol gua. Sip, sip. Ini dari dulu sebenarnya gue harusnya udah ngajak lo ya, cuman baru sekarang kejadian nih. Tapi gak apa-apa lah ya. Better late than nothing ya. Nanti gue pengen ngomongin topik yang berat juga nih ke depannya nih sama Oke, Herman nih, sip. season berikutnya nih. Sip, sip. Dunia pendidikan, wah ini makanannya Herman banget nih, dunia pendidikan. Sama gue nanti kayaknya mau ngomongin tentang itu deh. Tentang gimana nih nasib pedagang-pedagang komputer Manggado dan Glodok nih ke depannya Ya. dengan digitalisasi nih ya, dan Betul. serbuan-serbuan invasi Cina nih kan, Betul. yang makin merajalela Tiongkok nih di dunia perdagangan Indonesia. Ya. Oke, itu dulu sih. Oke. Ada lagi nggak Man yang pengen lu ceritain Udah, tentang Malaysia? mungkin itu dulu aja. Oh gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, yang buat yang ngedengerin ya, Malaysia tidak seburuk yang kalian kira lah. Bahkan jauh lebih bagus ya, indah. Dan gua ke Malaysia, impression gue bagus. Gua salut banget sama Genting ya. Genting tuh gila sih, keren banget ya. Genting, dan maksudnya gue tuh merasakan infrastruktur yang bagus dan canggih itu selain Jepang ya, itu Malaysia ya menurut gue ya. Malaysia, Singapura sih gue waktu itu cuman berapa hari lah gitu ya. Ya cuman ya apa ya, lu bayangin Man, Indonesia tuh harusnya tempat wisata Indonesia tuh harusnya udah punya kereta gantung gondola kayak di Langkawi, Iya, kayak di betul. Genting tuh udah lama ya harusnya. Tapi ya gue gak ngerti sih gimana. Cuman ya itulah, maksudnya gue salut sih ya sama Malaysia ya. Dan Indonesia tuh jangan malu sih menurut gue, orang Indonesia tuh jangan malu mengambil inspirasi atau apalah, something good lah dari Malaysia ya menurut gue. Dan mungkin itu Indonesia sama Malaysia berantem itu cuman di media sosial doang kali ya. Betul. Ya goreng-gorengan, nggak tau lah gorengan provokator mana ya, gue nggak ngerti juga sih. Karena kan kita sebenarnya berteman ya. Iya, makanya kenapa selama ini Malaysia selalu bilang ya kalau kita serumpun. Mungkin beneran mereka merasa kita tuh jangan berantem yuk gitu. Mungkin ya karena memang ada yang ngegoreng kali ya mana. Iya. Orang-orang nggak bertanggung jawab yang ngegoreng, yang nggak perlu digoreng gitu. Mungkin benar Malaysia suka ngeklaim, tapi ya mungkin cuman itu aja kan. Tapi sisanya mungkin mereka selama ini sebenarnya mereka pengen tetap berteman baik sama Indonesia kan. Betul. Tapi anyway, lu ada punya temen nggak di Malaysia atau Kenalan ada ya? Pada akhirnya ada juga kan Ada. orang lokal Lokal. asli dari sana ya. Nice. Oke, thank you Man. Semoga sama-sama. ini kita bisa lanjut lagi ke depannya. Thank you. Mungkin untuk episode kali ini segitu dulu. Thank you yang udah dengerin. Sampai bertemu di episode dan season berikutnya. Ciao. Gue Herman. Gue Zer. Gue Zer. Ya, saya Herman. Oke, kita caps dulu ya. Thank you. Yo. Yuk.